Halo guys, lanjut lagi dengan aku Insama Kusaru. Tunggu apa lagi? Let's go. Aku harap kabar kalian baik-baik aja ya. Gak usah basa-basi, langsung aja ke cerita. Insama Kusaru, I'm coming. Halo guys, hari ini kita akan mereview One Piece Chapter 1071 ya, yang sudah berada dalam bentuk RAW. Sebelum lanjut pada One Piece Chapter ini, kita akan sedikit mereview pada One Piece Chapter sebelumnya ya guys. Dari pertarungan Luffy melawan Rob Lucci, bergabungnya Vegapunk ke naungan Monkey di Luffy, hingga kedatangan Admiral Kizaru. Menarik, jadi langsung aja kita bahas ya. Let's go. Pada cover halaman, kita akan disuguhkan cover halaman berwarna kru dari Yonko, Monkey, di Luffy bersama villain utama dari One Piece film Red yakni Uta. Tampak mereka sangat bahagia dengan balutan warna merah dan putih. Kita langsung berlanjut pada pulau pusat pemerintahan, yakni Merigois. Diperlihatkan Kuma tengah menerbangkan dirinya sendiri untuk bisa tiba di pulau tersebut. Tapi entah, terlihat Kuma langsung menabrakkan dirinya sendiri pada tembok Raglan. Hingga membuat banyak penduduk berlari ketakutan. Pihak marinir pun memberi sinyal agar semua penduduk menjauh dari sekitaran si Tiran Kuma atau si Kecam Kuma. Marinir mengatakan bahwa mereka tidak tahu sistem apa yang sekarang atau program apa yang dia lakukan, tapi yang jelas mantan dari Aokasi Shibuya ini terlihat berbahaya. Kita berpindah ke Pulau Egghead. Terlihat akan si Pizarro tengah mencari dan memburu sang ilmuwan terkemuka yakni Dr. Vegapunk dan memberi perintah agar bisa menghancurkan kapal pelarian mereka. Tampak Lucy tengah berbicara pada Kaku dan juga Stussy dan berkata bahwa bagaimana cara agar bisa menyeret mereka keluar. Karena kubah perbatasan ini benar-benar kokoh dan sangat mengganggu. Lucy juga mengatakan bahwa dirinya masih belum mengakui Monkey D. Luffy adalah seorang Yonko. Panel berpindah pada para cloning Dr. Vegapunk. Terlihat Lilith sangat bersemangat untuk melawan balik agen CP0 yang telah melukai Atlas pada One Piece Chapter 1069. Ada sedikit perdebatan antara Lilith dan juga Saka menjelaskan bahwa agen pemerintah dunia dan angkatan laut akan mengepung jalur pelarian mereka. Tentu, kapal yang akan mereka tumpangi banyak kemungkinan juga tidak bisa berlayar. Saka juga mengatakan Vega Force 1 tidak bisa terbang karena batasnya hanya satu pulau ini saja. Rencana musuh tersusun dengan baik. Saka berpesan kepada Lilith untuk tidak menyerang mereka dengan ceroboh. Kita beralih pada Vegapunk. Terlihat dia merasa bersalah kepada Sentomaru karena sudah berpergian dengannya. Disaut dengan Edison yang tampak ketakutan saat Vegapunk akan menghubungi seseorang yang masih belum kita ketahui siluetnya. Dan sudah konfirmasi bahwa nama yang dihubungi Vegapunk ialah Quasar. Terlihat juga bahwa Vegapunk bersama ketujuh bagian dirinya sudah siap untuk menjelajahi lautan bersama kru Monkey D. Luffy. Franky sangat bersemangat karena sang ilmuwan hebat akan satu kapal dengan dirinya. Dilanjut dengan ekspresi Sanji yang senang karena Lilith juga otomatis akan ikut pada pelayaran kali ini. Dan gak kaget juga sih sama karakter satu ini. Usopp terkejut karena kapal mereka akan ditambah dengan 7 orang sekaligus termasuk Vegapunk itu sendiri. Kita berpindah pada panel bagian Luffy. Tampak Luffy dan Chopper berusaha untuk menghentikan Bonnie dalam upaya menyerang Vegapunk. Dan boom, semua agen CP0 dan bahkan semua tubuh Vegapunk kaget karena sistem pertahanan dari fase lab sudah dinonaktifkan. Ada perdebatan antara Lilith dan Pythagoras dan juga Saka tentang siapa yang sudah membuka sistem pertahanan kubah tersebut. Lucy sempat memberitahu agen CP0 lainnya agar tidak menyerang duluan karena dia mengatakan ini bisa jadi jebakan. Percakapan disaut oleh Kaku dan berkata, "Lihat, bukankah ini merupakan kesempatan?" Membalas perkataan Kaku dengan berkata, "Surga sudah mengkhianatimu, Vegapunk. Mungkin saja kapal dari bajak laut Monkey di Luffy juga ada di sana." Lucy menyuruh Kaku untuk menghancurkan kapal Thousand Sunny. Kaku dengan senang hati menurutinya. Terlihat Kaku menggunakan jurus Aminadachi yang seperti serangannya saat pertama kali Zoro melawan Kaku di Art Ines Lobby. Namun naas bagi agen CP0 karena di sana ada seorang tangan kanan Yonko Monkey di Luffy yakni Roronoa Zoro. Serangan Kaku membuat dia terbangun dari tidurnya dan dengan mudah menangkis jurus Aminadachi Kaku. Kaku sontak terlihat terkejut dengan apa yang dilihatnya karena orang yang berada di depan matanya adalah musuh yang sudah mengalahkannya saat dia menjadi anggota CP9. Zoro berkata, "Siapa yang sudah berani mengganggu tidurku? Pertarungan mereka berdua tidak terelakkan di sini. Masih belum terlihat ya Brook ada di mana. Ya mungkin saja Brook lawan Kizaru sih. Hehehe, bercanda." Kita beralih pada panel kelompok bajak laut Monkey D. Luffy. Terlihat bahwa kru Monkey D. Luffy yang berada di fase lab telah berkumpul kembali ya guys. Terlihat Luffy, Sanji, Nami, Jinbe, Robin, Franky, Usopp, dan si pecinta permen kapas Tony Chopper. Tampak Monkey D. Luffy kaget karena para krunya akan bersiap-siap meninggalkan pulau ini. Nami sedikit menceramai Luffy karena Luffy sudah melawan agen pemerintah dunia yakni Rob Lucci. Disaut dengan Usopp dan berkata, "Aku pun juga ingin tinggal, tapi ini adalah pulau angkatan laut." Sanji juga bertanya kemana perginya bajak laut wanita tersebut atau Jewelry Bonnie. Kita beralih pada adegan kejar-kejaran antara Bonnie dan Vegapunk. Terlihat Bonnie sangat kesal mengenai apa yang Vegapunk lakukan terhadap ayahnya. Dan Vegapunk tidak bisa menjelaskan apa yang Bonnie maksud, tapi Vegapunk punya alasan terkait apa yang dia lakukan terhadap Kuma.
Tampak pada sekitaran perairan dari Elbaf, Killer menyuruh Kit agar bangun dari tidurnya dan menanyakan apakah kita berlabuh atau tidak. Admin masih belum mengetahui yang pasti ya apakah bajak laut Estas Kapten Kit ini berlabuh atau tidak. Tapi yang jelas, dari raut muka Kit, dia tertarik dengan pulau yang dinamakan Elbaf tersebut. Dan pada bagian terakhir, terjadi perdebatan di Deden Musi dari Vice Admiral Dolm ke pahlawan Angkatan Laut yakni Monkey D. Garp. Dolm mengatakan bahwa pasukannya sudah ada jadwal untuk berangkat ke Egghead dan menyuruh Garp untuk tidak membagi pasukannya terbagi menjadi dua. Vice Admiral Dol kaget karena sang pahlawan Angkatan Laut yakni Monkey D. Garp sudah berada di markas G-14. Tampak Vice Admiral Dol sedikit kaget atas apa yang dilakukan sang pahlawan tersebut. Kapten One Piece 1071 ini ditutup dengan Monkey D. Garp menyuruh Helmeppo untuk bersiap-siap mengajar Yonko, Marshal Litich, atau Kurohige dan pergi untuk misi menyelamatkan Koby. Helmeppo dan Hibari tampak menangis dengan raut muka, ya terharulah. Jadi itu ya guys, review komik One Piece Chapter 1071. Kalau mimin ada salah kata, admin mohon maaf ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebagai bentuk support kalian. Oh iya, video ini juga diperuntukkan bagi kaum-kaum loti-loti atau etek-etek di Indonesia. Dah, see you.